Mungkin Anda pernah mendengar ada yang mengajarkan bahwa setiap membasuh anggota wudhu ada doanya. Nah, di video kali ini kita akan bahas apakah hal itu sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Yang pertama kita simak pandangan dari Ustadz Rozaimi Ramli. Ada tak doa-doa waktu membasuh anggota wuduk? Sebahagian doa-doa ni disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab dia. Basuh muka baca apa? Basuh tangan baca apa? Sapu kepala baca apa? Basuh kaki baca apa? Dia ada bacaan khusus dia. Benda ni disebut oleh Al-Imamul Ghazali. Tetapi walaupun disebut oleh Al-Imamul Ghazali, ulama yang datang kemudian daripada dia tidak bersetuju. Maka dia kata, bagaimana dengan doa-doa ketika membasuh anggota wuduk? Doa-doa ini dinukilkan oleh ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Ar-Rafi'i dalam Syarah Kabir dan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Sebab tu kita tak heran kalau ada orang baca, kalau ada orang Melayu baca, kita tak heran lah, macam tak terkejut sebab orang Melayu sangat dekat dengan Ihya Ulumuddin. Kerana memang kita baca Ihya Ulumuddin ni dulu. Di masjid-masjid pun dibaca. Cuma kitab Ihya ni dia ada penilaian ulama yang datang kemudian. Al-Iraqi dia datang, dia nilai balik hadis-hadis dalam tu. Maka dia kata ada yang tidak ada asal, ada yang palsu, ada yang daif, tetapi banyak juga yang sahih. Bukan tak ada langsung yang sahih, ada yang sahih. Jadi ulama yang datang kemudian, bila dia tengok kitab Ihya ni kitab bagus, kitab yang menjadi rujukan, orang pakai, orang rujuk. Jadi sebab itu dia orang datang, dia orang nilai balik hadis dalam tu untuk menambah nilai dan mengangkat lagi martabat dia. Kerana mana-mana orang yang menulis kitab, sama ada dia ulama besar ke, dia ulama kecil ke, dia orang biasa ke, bila dia menulis akan adalah kesilapan. Kerana kitab yang tak silap ni Quran je. Bukhari yang menulis kitab Sahih Bukhari tu pun orang kritik juga. Sehingga kan ulama hadis yang datang kemudian, bila dia tengok orang kritik Bukhari, mereka kata apa? Aballahu ayyakunal kitab ka kitabi. Allah Ta'ala tak akan izinkan ada satu kitab yang ditulis manusia macam kitab dia. Sebab itu orang kritik juga Sahih Bukhari tu. Orang kritik juga Sahih Bukhari. Jadi macam tu juga Ihya. Bila dia ditulis oleh Imam Ghazali, hebatlah kitab tu. Tapi ulama yang datang kemudian, dia tengok kitab ni bagus, orang baca. Apa kata kita tambah nilai dengan kita nilai hadis dia supaya orang tahu mana yang sahih, mana yang tak sahih, mana yang palsu, mana yang tidak ada asal. Maka sebab itu Al-Iraqi menulis kitab Al-Mughni An Hamlil Asfar fil Asfar. Dia tulis satu kitab, dijadikan kitab dia tu sebagai nota kaki kepada kitab Ihya Ulumuddin. Maka hari ni kalau kita beli versi Ihya Ulumuddin versi Arab, biasanya ada nota kaki daripada Iraqi. Iraqi ni bukan ulama kecil tuan-tuan. Iraqi ni ulama besar. Dia ulama hadis besar. Dia ada banyak kitab. Dia ada tulis kitab Tarhut Tathrid, syarah kepada hadis-hadis. Dia ada tulis kitab At-Taqyid wal Idah. Dia ada Alfiyah. Alfiyah ni 1000 bait menjelaskan tentang mustalah hadis, ulum hadis. So dia bukan calang-calang orang. Dia ulama besar. Kita sayang dekat Imam Ghazali. Kita juga hormat dengan Imam Iraqi. Yang kritik tu Iraqi. Pada-padalah nak bela pun. Kadang-kadang bila kita sebut benda ni, kita pula yang kena serang. Kan? Kapil lagi lah Rozaimi lepas ni. Kerana mengkritik Imam Ghazali. Bukan kita kritik. Iraqi yang kritik. Jadi, Imam Ghazali sebut benda ni dalam kitab Ihya. Maka yang kritik siapa? Yang kritik bukan Rozaimi. Yang kritik Nawawi. Dia kata apa? Wa ammad du'a al-madhkur fala aslalahu wa dhakarahu kathirun minal ashab walam yadhkuruhul mutaqaddimun. Kata Imam Nawawi dalam Majmu', adapun doa yang disebutkan itu, doa setiap anggota, basuh muka, baca apa semua ni, menghadkan doa pada tempat-tempat yang tertentu. Dia kata adapun doa yang disebut tidak ada asal. Makna tak disebut dalam mana-mana hadis. Ya? Disebut oleh ramai ulama mazhab. Ulama mazhab Syafi'i ramai sebut. Tetapi ulama mazhab Syafi'i yang awal tidak menyebut.
Yang awal-awal tak sebut. Yang sebut ni yang kemudian. Baik. Boleh tuan? Kemudian kita beralih ke Ustadz Abdur Rashid. Ya, yang pertama bahwa ada ya beberapa doa ya yang dikatakan seperti umpamanya Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu awliyaika. Wala tusawwid wajhi yani yauma taswaddu wujuhu bizolamatika biwujuhi a'daika. Artinya bahwa ya Allah putihkanlah wajahku ketika dia membasuh wajahnya. Ya Allah putihkanlah wajahku pada hari wajah-wajah wali-walimu itu engkau putihkan. Dan janganlah engkau buat wajahku itu menghitam dengan kegelapanmu, dengan cahayamu yang dengan cahaya gelapmu gitu, dengan cahaya yang gelap begitu pada hari yang kau gelapkan wajah-wajah musuhmu. Kemudian juga ada dikatakan ketika kita basuh tangan mengatakan Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Ya Allah, berikanlah catatanku dengan tangan kananku dan hisablah aku dengan hisab yang ringan. Tapi kata para ulama, di antaranya Imam Nawawi mengatakan ini tidak ada doa ini. Sama sekali doa-doa seperti ini tidak ada datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hanya dibuat-buat orang saja dan ini perkara yang diada-adakan. Makanya kata para ulama tidak ada ya doa-doa khusus yang dibaca ketika kita membasuh wajah atau tangan atau anggota wudhu secara umum. Tapi memang Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa ketika kita wudhu membasuh wajah dan kita berniat agar air wudhu itu jatuh dari wajah kita sekalian juga menggugurkan dosa, nggak masalah, tapi bukan doa, hanya kita niatkan begitu. Ketika kita masuk tangan, kita berdoa juga agar air yang jatuh dari tangan kita ini menggugurkan dosa-dosa tangan kita, itu tidak masalah. Tapi bukan doa-doa yang dibaca, hanya kita berniat dalam hati kita agar sebagai bentuk tafaul, sebagai bentuk optimisme kita, dengan air wudhu itu Allah Azza wa Jalla menghapuskan dosa dan maksiat yang ada di anggota wudhu kita, itu tidak ada masalah. Dilanjut pandangan dari Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi. Adapun dikir-dikir ketika membasuh anggota wudu, ya, seperti ketika membasuh kedua tangan, misalnya Allahumma nawilnil kitaba bil yamin, ketika membasuh anggota tangan, Allahumma nawilni, ya Allah berilah aku nanti catatan kitab amalku dengan tangan kanan. Itu dibaca ketika membasuh kedua tangan. Ketika berkumur membaca Allahumma tsabit lisani, ya Allah kokohkan lisanku binutki bisyahadah, untuk mengucap dua kalimat syahadat. Ketika menghirup air ya di hidung baca Allahumma istashqini raihatal jannah, ya Allah berilah aku ciuman aroma surga. Ini semuanya tidak ada asal usulnya jemaah, dan haram untuk mengucapkannya ketika berwudu. Karena ibadah wudu itu ibadah, dikir-dikirnya tauqifiyah, paten, baku sifatnya, enggak boleh ada tambahan-tambahan. Ketika membasuh wajah membaca Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkan wajahku yauma taswaddul wujuh, pada saat hitamnya legam hitamnya wajah-wajah di hari kiamat. Demikian setiap anggota wudu dibasuh ada bacanya, tidak ada dasarnya ya. Kata siapa? Kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi dalam kitab Radatul Talibin, kitab fikih Syafi'iyah, mengatakan hada doa, lapad-lapad doa ketika anggota wudu dibasuh itu, kata beliau la aslalahu, tidak ada asal usulnya, walam yadhkur Syafi'i, dan Imam Syafi'i tidak pernah baca itu, wal jumhur, demikian pula mayoritas ulama enggak baca itu. Jadi tidak boleh umat Islam membaca itu ketika wudu. Jadi cukup diam saja, ya, diam saja. Taib. Walam yadhur al-mutaqaddimun, kata Imam Nawawi, tidak pula para salaf terdahulu membaca itu. Lalu kata Imam Nawawi, wa qala Ibnu Shalah, dan berkata Imam Ibnu Shalah, lam yasih fihi hadithun, tidak sah hadis dalam masalah ini sama sekali. Baik. Demikian pula imam-imam yang lain ya para jemaah. Dan yang terakhir dari Ustadz Syafiq Ridza Basalamah. Namun ada hadis lain yang menjelaskan tentang doa setiap membasuh anggota tubuh. Kalau ketika basuh wajah, kita baca doa astagfirullah, mungkin kemudian ya Allah hapuskan, ampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh mataku ya Allah. Ketika nganu tangan ada doanya tersendiri. Itu hadisnya tidak sahih yang Anda ketahui.
Jadi ketika orang berwudu baca bismillah, kemudian dia berwudu. Nggak ada zikir yang sahih untuk setiap organ di tubuh kita. Karena otomatis sebenarnya ketika membasuh wajah, kata Nabi SAW, dosa-dosanya berguguran. Ketika tangan, begitu pula dosa-dosanya berguguran. Ketika kaki akan berguguran secara otomatis. Ketika wudhunya lillahi ta'ala. Jadi yang anda tahu tidak ada bacaan yang sahih untuk setiap anggota wudhu itu. Tapi ada hadis-hadis dhaif disebutkan ada. Tapi kita amalkanlah yang sahih yang diajarkan oleh Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab.